بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'da. Qad qala ta'ala bi ayatihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in tuti'ul ladzina kafaru yaruddukum ala a'qabikum fatanqalibu khasirin ila akhiril ayat. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulun nabiyyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin, bapak-bapak segenap pengurus dan jamaah Masjid Jami Nurus Sobah, bil khusus yang hadir ta'lim pada malam ini, yang saya hormati dan yang saya muliakan. Semoga dengan kehadiran kita di majlis ta'lim sehingga membuat kehidupan kita mendapat kemuliaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Puji serta syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah. Salawat serta salam mari kita terus sanjungkan kehadiran Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hadirin rahimakumullah. Lanjutan taklim kita pada kesempatan malam ini melanjutkan metodologi Al-Quran dengan pembahasan surah Ali Imran di ayat 149. Ali Imran di ayat 149 yang diawali dengan kalimat Ya ayyuhalladzina amanu in tuti'ul ladzina kafaru. Betulkah di situ? Baik. Silakan dicari dan diperhatikan, dan kita buka saja ta'lim ini dengan sama-sama membaca Ummul Quran surah Fatihah. Saya berharap kepada Allah Subhanahu wa taala semoga dengan asbab membaca Fatihah hingga Allah berkenan mengampuni dosa dan kesalahan yang pernah kita lakukan di masa lalu kita. Amin. Terutama untuk kedua orang tua kita, keluarga kita, saudara-saudara kita muslimin dan muslimat yang sebagian besar mereka sudah ada di alam barzakh. Semoga diampuni semua dosa dan kesalahannya oleh Allah dan terima amal ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bagi kita yang masih hidup dengan niat akan selalu hadir di majlis taklim, semoga Allah berikan kepada kita panjang umur yang disertai dengan sehat walafiat, dihiasi dengan gigi yang jembar, dan juga keluarga kita semuanya semoga menjadi anak soleh dan solehah. Bismillahirrahmanirrahim. Rasulillah wa bi hurmati mu'allifah tafsir wa bi siril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim.
Silakan diperhatikan Ali Imran 149. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in tuti'ul ladzina kafaru yaruddukum ala yaruddukum ala aqabikum fatanqalibu khasirin. Yang perlu diperhatikan dalam bacaan tadi di antaranya adalah ya mad jaiz munfasil. Ayyuhalladzina amanu in tuti'ul ladzina kafaru yaruddukum ala aqabikum. Ada mim mati, dua mim mati. Yang pertama mim mati ketemu ain, yang kedua mim mati ketemu huruf fa. Hukumnya sama-sama izhar. Yaruddukum ala aqabikum wa tanqalibu khasirin. Balillahu maulakum wa huwa khairun nasirin. Sanulqi fi qulubil ladzina kafaru ar-ru'ba bima asyraku billahi ma lam yunazzil bihi sultana bihi madsilah qasira. Karena kedepannya ketemu huruf dengan sin, bukan huruf alif. Seandainya kedepannya huruf alif, itu menjadi madsilah tawilah. Wa ma'wahun nar wa bi'samat sa. Ada sin, ada sa. Wa ma'wahun nar wa bi'sa mathwal zalimin. Wa laqad sadaqakumullahu wa'dahu idh tahussunahum bi'idhnih. Nah, baru ini madsilah tawilah. Wa'dahu domirhu ketemu dengan hamzah yang hidup. Baru satu-satunya madsilah tawilah yaitu ini. Panjangnya boleh sampai 6 harokat. Walaqad sadaqakumullahu wa'dahu idh tahussunahum bi'idhnih hatta idza fashiltum wa tanaza'tum fil amri wa 'asaytum min ba'di ma arakum ma tuhibbun. Min ba'di, nun mati ketemu ba. Hampir kita tahu semua hukumnya itu. Cuman cara membacanya masih ada yang tidak sesuai tajwid. Maka iqlab itu bukan 100% menekankan kepada suara mim,
karena mendekati huruf ba, tetapi ada ikhfa-nya. Lihat di dalam kitab tajwid, warabiul iqlam wa indal ba'i mimman bi gunnatin ma'al ikhfa'i. Ada mim gunnah memang suaranya, tapi jangan lupa ada ikhfa-nya ma'al ikhfa'i. Jadi yang benar bukan mim tapi min ba'di. Terkatupnya bibir itu pelan-pelan. Itulah yang dimaksud dengan tajwid. Tajwid itu artinya halus, lembut, mainnya cantik, nggak kasar. Kalau min langsung itu bukan tajwid, kasar. Minkum man yuridud dunya wa minkum man yuridul akhirah. Thumma sarafakum anhum liyabtaliyakum wa laqad afa ankum. Wallahu, berkali-kali saya ingatkan, wa itu ketika dipatah dibaca wa bukan wo. Maka di sini juga bacalah dengan harakat patah wallahu, bukan wo bukan, tapi wallahu. Wallahu fadlin 'alal mu'minin. Baik hadirin, itulah ayat-ayat yang akan kita pelajari pada kesempatan malam ini. Silakan diperhatikan, sekali lagi akan saya baca ulang. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in tuti'ul ladzina kafaru yaruddukum ala a'qabikum fatanqalibu khasirin. Balillahu maulakum wa huwa khairun nasirin. Sanulqi fi qulubil ladzina kafaru ar-ru'ba bima asyraku billahi ma lam yunazzil bihi sultana wa ma'wahun nar wa bi'sa mathwa adh-dhalimin. Wa laqad sadaqakumullahu wa'dahu ta'ussunahum bi'idnih hatta idza fashiltum wa tanaza'tum fil amri wa 'asaytum min ba'di ma arakum ma tuhibbun minkum man yuridu ad-dunya wa minkum man yuridul akhirah. Thumma sarafakum anhum liyabtaliyakum wa laqad afa ankum. Wallahu dzu fadlin 'alal mu'minin. Baik hadirin, mari kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in tuti'ul ladzina kafaru yaruddukum ala aqabikum fatanqalibu khasirin. Balillahu maulakum wa huwa khairun nasirin.
sanulqi fi qulubil ladzina kafaru ru'ba bima asyraku billahi ma lam yunazzil bihi sultana wa ma'wahum nar wa bi'sa maswa dhalimin. Wa laqad sadaqakumullahu wa'dahu إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين. Ulangi. Bismillahirrahmanirrahim. Sekali lagi, Bismillahirrahmanirrahim.
Sadaqallahul azim. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, untuk selanjutnya silakan diperhatikan, akan saya jelaskan arti dan makna dari ayat-ayat yang kita baca tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai sayangku orang-orang yang beriman. Saya ingatkan kembali kata-kata ya ayyuhalladzina tidak pernah Allah gunakan untuk memanggil orang kafir. Di dalam Al-Quran yang berjumlah 6.666 ayat, 114 surat, 30 juz, tidak pernah ada kalimat ya ayyuhalladzina kafaru. Tidak. Ketika Allah memanggil orang kafir langsung ya kafir, ya laitani kuntu turaba. Paling banter Allah mengatakan ya ayyuhal kafirun, tidak pakai alladzina. Itu pun sekali-kalinya Allah memanggil ya ayyuhal kafirun karena orang kafir mau berdamai dengan Nabi Muhammad. Hanya untuk orang yang beriman, ini panggilan kasih sayang Allah, panggilan istimewa Allah. Karena dalam panggilan ya ayyuhalladzina amanu memiliki 4 level panggilan. Yang pertama ya huruf nida, ayyuha munada, alladzina silah mausul munada. Amanu dipanggil dengan dari kalimat fi'il madi bitahaqquqi wa adami tazalzuli bikil. 4 level panggilan Allah hanya untuk orang-orang yang beriman. Padahal makna dan terjemah ya ayyuhalladzina amanu itu adalah ya mukminun. Coba lihat di terjemah Bapak, ya ayyuhalladzina amanu itu maknanya apa? Hai orang-orang yang beriman. Kalau Allah mau nggak perlu repot-repot dengan ya huruf nida ayyuha munada alladzina mausul amanu, nggak perlu repot-repot, cukup dengan ya mukminun. Ya artinya hai mukminun, orang-orang yang cukup, sebenarnya cukup. Ya mukminun gitu, udah cukup. Tapi karena Allah sangat sayang kepada orang-orang yang beriman, Allah tidak tega dengan memanggil ya mukminun, tetapi selalu menggunakan kalimat panjang level 4 ya ayyuhalladzina amanu. Dalam Al-Quran ketika Allah memanggil orang yang beriman pasti menggunakan kata ya ayyuhalladzina amanu. Maka saya jelaskan, wahai sayangku orang-orang yang beriman, dari Allah kepada kita. Karena Allah sangat sayang kepada orang yang beriman. Kata Allah, in tuti'ul ladzina kafaru, kalau kalian mengikuti ajakan-ajakan kafir, kalau kalian mentaati ajakan-ajakan orang kafir, dalam hal apa? Lihat di layar tafsirnya, fima ya'murunakum bih, dalam perkara yang mereka perintahkan kepada kalian untuk mengikuti perkara itu. Orang kafir punya aturan, kita ikutin aturannya. Orang kafir punya program, kita ikutin programnya. Orang kafir punya undang-undang, kita ikutin undang-undangnya. Orang kafir punya rancangan, kita ikutin rancangannya. Maka apa akibatnya? Kata Allah, yaruddukum ala aqabikum, niscaya mereka mengembalikan kamu ke belakang. Ke belakang itu bisa bermakna kepada kekafiran, ke belakang itu bisa bermakna kemunduran.
Maka dalam Piagam Jakarta dulu sebenarnya ulama itu nolak untuk menandatangani undang-undang dasar, karena ulama pengen menerapkan hukum Islam di Indonesia. Tapi sayang karena waktu itu masih bercokol anjing-anjing Belanda. Daripada perang lagi antar suku, perang lagi antar bangsa, perang lagi antar ulama dengan mereka, akhirnya ulama mengalah. Dan itu pun Piagam Jakarta dirubah menjadi Pancasila. Banyak kalimat yang dibuang. Nah, setelah dilaksanakan, ulama mengalah demi kemaslahatan. Akhirnya masih pakai yunto hukum buatan Belanda. Ternyata ya ruddukum ala aqabikum, hukum buatan Belanda itu membuat kita mundur ke belakang, mengembalikan kamu ke belakang. Fakta Indonesia merdeka itu cuma di mulut doang, Pak. Jujur Bapak sudah merasakan enggak kemerdekaan Indonesia? Sudah dijelaskan kan kemarin sama saya bedanya pajak dengan zakat? Udah dijelaskan belum? Udah. Coba kalau kita hukum menggunakan zakat, enggak berat warga kecil, enggak berat masyarakat. Karena yang berkewajiban zakat itu hanya orang-orang yang mampu. Tapi karena mengadopsi Belanda pajak-pajak, akhirnya yang sengsara siapa? Yaruddukum ala aqabikum. Maka kesimpulannya fatanqalibu khasirin, lalu jadilah kamu orang-orang yang rugi. Ini realita yang saya bacakan, realita kenyataannya. Maka kata Allah, yang patut dijadikan rujukan itu Allah, balillahu maulakum. Allah lah yang akan menolong kalian, bukan Belanda, bukan. Wa huwa khairun nasirin, Allah yang baik pertolongannya. Pak Nasidari aja kan menyanyikan, atas berkat rahmatnya Indonesia merdeka, bebas dari penjajahan dan penindasan. Apa benar udah bebas dari penjajahan? Apa benar bebas dari penindasan? Balillahu maulakum wa huwa khairun nasirin. Kalau kita percaya kepada Allah, nanti semua Allah yang ngatur kebutuhan kita. Bahkan ketika kita mau berperang pun, sanulqi fi qulubil ladzina kafaru ru'ba, Allah tanamkan rasa takut di hati orang kafir sehingga tidak jadi menyakiti kalian. Lihat di layar, bisukunil aini ru'bi wa dhammiha. Kalau ada yang baca ru'ubi, jangan disalahkan, kena boleh dibaca dhamma al-khauf. Peristiwa perang Uhud, setelah Sayyidina Hamzah terbunuh, setelah sahabat-sahabat lain yang banyak yang tewas di perang Uhud, Nabi pulang ke Mekah, Nabi pulang ke Madinah. Sebenarnya waqad azamu ba'da irtihali min Uhud, orang-orang kafir setelah bubar perang Nabi dalam kekalahan, mereka merencanakan menyerang rumah Nabi sekalian. Karena sudah menang,
Muslim sudah kalah, mereka menyusun rencana yang kedua, langsung kita serang rumah Nabi. Tapi Allah tanamkan rasa ketakutan di hatinya sehingga tidak jadi. Seandainya jadi, lihat, alal audi, mereka kembali waktu solin muslimin dan menghancurkan, memusnahkan orang-orang muslim semuanya pada saat itu. Tetapi para Rabu, Allah tanamkan rasa takut di hatinya, walam yarji'u, mereka tidak kembali bimasyar. Itu Allah yang ngatur. Maka bangsa ini kalau menggunakan hukum Allah, Allah nanti yang akan bertanggung jawab kesuburan dan kemakmuran rakyatnya. Tapi karena Indonesia itu tidak menggunakan hukum Allah, ya Allah kata Allah, masa Allah sebodoh, gua nggak tanggung jawab. Walam yurjil bi sultana wa ma'wahu nar, dan tempat kembali mereka dan neraka, wa bi sama zalimin, dan neraka itu tempat kembali paling buruk bagi orang-orang yang zalim. Walaqad sadaqakumullahu wa'dah, dan sungguh telah Allah buktikan janjinya Allah ketika perang Badar. Idhussunahum bi'idni, ketika umat-umat Islam mampu membunuh mereka dengan izin Allah, yang padahal 313 lawan 1000, tapi 313 yang dipimpin oleh Nabi Muhammad memperoleh kemenangan yang telak dalam perang Badar. Hatta idza fasiltum, tetapi ketika menghadapi perang Uhud, mereka merasa takut. Ejabintum anil qital, sampai watana zaktum, mereka berdebat, mengatur strategi, dan akhirnya sampai Nabi Muhammad SAW turun tangan mengatur strategi perang. Apa aturan Nabi Muhammad? Nabi Muhammad amaro, memerintahkan kepada sahabat-sahabat pemanah bisafir jamal, di atas puncak gunung bagi sahabat-sahabat kelompok pemanah, kena panah bisa lari jauh, menjangkau jarak jauh. Di bawah pemanah Nabi Muhammad SAW menempatkan sahabat yang penombak, grup penombak. Di bawahnya sahabat-sahabat yang memegang senjata tajam. Wa qala ba'dhum tadhhabu. Setelah diatur oleh Nabi Muhammad, kata Nabi Muhammad, setiap kalian tidak boleh turun duluan sebelum ada komando dari saya. Labbaik ya Rasul. Siap, laksanakan Tuhan Rasul. Begitu perang terjadi, datang serangan dari kafir, dihadang oleh sahabat yang bersenjata tajam. Melihat di belakang ada sahabat yang bersenjata tombak, melihat ke atas ada sahabat yang bersenjata panah. Akhirnya orang kafir lari ketakutan dan meninggalkan barang-barangnya, meninggalkan pedangnya, meninggalkan ininya dan itunya. Akhirnya faqala ba'duhum, ini provokatornya ini, wahai sahabat nadhabu, mereka sudah pergi, faqad nusir ashabuna, kita sudah mendapat pertolongan, turun semua, mereka sudah kalah. Wa ba'duhum, dan sebagian lagi mengatakan la nukhalifu amrun nabi, kita jangan mengkhianati perintah Nabi. Nabi kan sudah berkata, jangan turun dulu sebelum ada komando. Tapi ketertarikan sahabat terhadap harta kekayaan mengalahkan janjinya dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya mereka turun, fa'asaitum,
amrohu, mereka maksiat kepada perintah Rasul. Fataraktumul markaz, mereka meninggalkan pos masing-masing. Mereka meninggalkan markas masing-masing di tolgol ghanimah karena mencari ghanimah, harampasan perang. Ini Nabi aja. Jadi jangan menghina ulama juga, berarti ulama tidak didengar fatwanya oleh masyarakat. Jangankan ulama, nabi. Wa asaitum. Kenapa? Little bil ghanimah. Pantas ya. Pantas di zaman sekarang begitu, di zaman Nabi juga begitu. Itu sahabat tuh. Allah. Wa minkum may yuridul akhirah. Tapi ada sih sebagian yang tetap Abdullah bin Jubair wa ashabi, tetap dia turun gunung. Ya sahabat juga, mungkin jamaah juga ada sebagian yang tetap mengikuti fatwa ulamanya, fatwa ustadznya enggak. Summa sorofakum, kemudian kalian dipalingkan semua itu qadar kemudian hazimah anhum al kufar liyabtaliyakum, sebenarnya itu untuk mencoba ketaatan kalian. Ya taminakum fayadharul mukhlis, maka dengan itu jadilah jelas siapa yang ikhlas mengikuti Nabi Muhammad min ghairi, yang siapa yang tidak ikhlas 100% mengikuti Nabi Muhammad. Ternyata ada sahabat kalangan yang perang itu hanya nyari ghanimah. Walaqad afa ankum wallahu dzu fadlin 'alal mu'minin, karena Allah itu percaya atau tidak, Allah memiliki kelebihan dan keunggulan karunia, mempunyai karunia yang dilimpahkan atas orang-orang yang beriman. Kalau kita memang betul-betul beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, semoga dengan mengkaji ayat ini keimanan kita semakin tebal dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Itulah yang dapat saya suguhkan, kurang lebih mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi